dalam apel bersama seluruh jajaran Polres Mimika dalam rangka melakukan pengamanan pergantian tahun menuju tahun 2021 di Kabupaten Mimika, digelar bersamaan dengan upacara Korps Rapot kenaikan pangkat anggota Polres Mimika, Batalion B Pelopor Satbrimo Polda Papua, Satbrimo Polda Maluku, BKU Polda Papua, dan Korp Brimob Polri Satgas Nemangkawi. Dalam press release terkait kinerja Polres Mimika dalam 2 tahun terakhir, disampaikan Kapolres Mimika AKBP Era Adinata, untuk tahun 2019 total kejahatan 1.547 kasus dengan penyelesaian kasus 283. Untuk tahun 2020 total kriminal yang terjadi terdata 1.121 kasus dan yang berhasil terungkap sebanyak 194 kasus dengan 10 kasus tertinggi diantaranya kasus pencurian dengan 280 kasus, curanmor 189 kasus, penganiayaan 136 kasus, ITE 66 kasus, curas atau jambret 64 kasus, penipuan 58 kasus, pengeroyokan 55 kasus, pengerusakan 33 kasus, KDRT 32 kasus, dan narkoba 26 kasus, yang paling sering terjadi pada jam kecil mulai pukul 2 pagi hingga 6 pagi waktu Indonesia Timur. Kapolres Mimika AKBP Era Adinata menekankan untuk tahun mendatang tingkat operasi Polres Mimika akan ditingkatkan, terutama dalam melakukan patroli pada waktu tersebut. Rilis ini bertujuan untuk menjadi kontrol media, kontrol terkait dengan kinerja Polres tahun 2020. Harapan kami dengan ada rilis ini ke depan kita bersama-sama dapat untuk membenahi bersama bagaimana peningkatan operasional Polres Mimika ke tahun depan ke arah yang lebih bagus. Adapun hal-hal yang akan kami rilis adalah terkait dengan pertama, terkait dengan jumlah kejahatan dan penyelesaiannya, di mana pada tahun 2019 untuk krim totalnya kejahatan ada sekitar 1.547 dan krim clearance-nya ada 283. Jadi saya ulangi lagi, untuk krim totalnya tahun 2019 ada 1.547, krim clearance itu penyelesaiannya ada 283. Sedangkan tahun 2020 krim totalnya ada 1.121, krim clearance-nya ada 194. Dari jumlah tersebut diketahui bahwa ada penurunan jumlah kejahatan yang ada. Untuk tahun 2019 dan 2020 terkait dengan jenis kejahatan konvensional, tahun 2019 ada 1.530, tahun 2019 20 ada 1.094, jadi ada penurunan. Terkait dengan kasus curanmor, untuk tahun 2020 ini, yaitu Polres Mimika ada 87 kasus dengan perincian, yang PD1 ada 9 kasus, dan selesai perkara ada 6 kasus, dan lidik 72 kasus. Jadi masih ada kasus yang harus kita lidik. Begitu juga dengan Polsek Miru, di mana polsek yang menjadi intensitas kejahatan curanmornya juga tinggi, yaitu ada 98 kasus, sedangkan penyelesaian 10 kasus. Sehingga ini menjadi PR kita bersama terkait dengan kasus curanmor yang di mana notabene masih marak di Kota Timika. Adapun 10 jenis kasus tertinggi di Polres Timika, peringkat pertama masih kasus pencurian 280, curanmor 189, penganiayaan 136, Undang-Undang IT 66, curas atau jambret sekitar 64, penipuan 58, pengeroyokan 55, pengerusakan 33, KDRT 32, dan kejahatan terkait dengan narkoba ada 26. Jadi hal ini yang tertinggi masih pencurian. Terkait pencurian itu kita analisa
berdasarkan harinya. Dari kejadian curanmor yang tertinggi adalah pada hari Sabtu sekitar 34, sedangkan yang lainnya normatif. Begitu juga pencurian tertinggi antara hari Sabtu dan hari Minggu. Begitu juga dengan kejadian curah dan jambret. Hal ini tentunya kita akan meningkatkan operasional pada hari Sabtu dan Minggu untuk tahun 2021. Kenapa kita pilih-pilih dalam melihat berdasarkan hari anatomi kasus tersebut, supaya kita ada gambaran ke depan untuk meningkatkan operasional mana yang ditekankan. Terus berdasarkan waktu terkait curanmor, curi dan jambret masih didominan pukul 22 sampai jam 2 pagi dan jam 2 pagi sampai jam 6 pagi. Namun yang tertinggi ada pada waktu jam 2 pagi sampai jam 6 pagi. Jadi pola kejahatan curanmor, curi, jambret ini rata-rata dimulai jam 2 pagi ke bawah sampai jam 6. Otomatis kita harus berpikir ke depan, tahun depan kita harus meningkatkan operasional patroli kegiatan pada saat jam-jam kecil, yaitu jam 2 sampai jam 6 pagi. Adapun anatomi kasus pencurian berdasarkan tempat, paling tinggi adalah di rumah korban, yaitu sekitar 163, parkir di pinggir jalan sekitar 56, yang lainnya adalah normatif, ada 2 itu saja. Sehingga kita harus berpikir bagaimana masyarakat dalam mengamankan barangnya masing-masing bisa lebih safety, karena tertinggi dari data yang ada rata-rata pencurian terjadi di rumah korban. Untuk kasus narkoba sendiri pada tahun 2020 mengalami peningkatan, yaitu tahun 2021 pengungkapan ada 17, tahun 2019 ya ada 17, terus penyelesaian ada 10. Untuk tahun 2020 pengungkapan ada 26, penyelesaian 26. Jadi semua total kasus yang ada sudah diselesaikan, diungkap dan diselesaikan pada tahun ini. Untuk laka lantas pada tahun 2020 ini terjadi, kita klarifikasikan dari meninggal dunia, luka berat dan luka ringan. Untuk tahun 2019 jumlah laka lantasnya 19 ada 112, untuk tahun 2020 ada 131. Ada peningkatan terkait dengan laka lantas. Untuk yang meninggal dunia tahun 2019 ada 35, untuk tahun 2020 ada 21. Jadi lebih tinggi tahun 2019. Begitu juga luka berat paling tertinggi tahun 2019 yaitu 95 sampai 62. Untuk luka ringan 79 sampai 43. Jadi terkait dengan laka lantas dari jumlah kuantitasnya masih kita mengalami peningkatan. Hal ini perlu dievaluasi lagi terkait dengan bagaimana kita mencegah terjadi laka lantas pada tahun-tahun berikutnya. Kelompok kriminal bersenjata dari Polres Timika sendiri dibantu oleh rekan-rekan TNI dan satuan tugas yang ada di Timika, kita ada mengamankan sekitar 49 orang dan amunisi sekitar 680 butir dan senjata api 9 pucuk. Hal ini adalah pengungkapan yang dilakukan tahun 2020, yang terutama adalah pengungkapan terkait dengan kasus penembakan yang ada di Kuala Kencana, di mana beberapa pelakunya kita sudah amankan dan sampai sekarang masih ada yang dalam proses persidangan. Adapun ancaman ke depan, prediksi ancaman tahun 2021, yang pertama adalah terkait dengan potensi konflik akibat perpanjangan Otsus tahun 2021, di mana kita mengantisipasi rencana aksi mogok sipil nasional yang direncanakan oleh beberapa kelompok yang berseberangan dari negara Republik Indonesia, yang mengancam ada ancaman yang perlu kita antisipasi.
dengan memanfaatkan isu-isu yang ada di Papua. Yang kedua adalah masih adanya permasalahan masalah kelembagaan baik Lemasko dan Lemasa yang belum terselesaikan, yang dimana harapan kami semuanya bisa terselesaikan tahun 2021. Yang ketiga adalah masih adanya permasalahan terkait divestasi saham PT Freeport, yang dimana masih beberapa pihak masih adanya penuntutan yang tentunya bisa menimbulkan potensi konflik yang ada di Timika. Yang keempat, adanya agenda kegiatan yang pertama adalah PON 20 yang akan dilaksanakan tahun 2021 dan agenda Pesparawi yang akan direncanakan juga tahun 2021. Selain daripada itu tentunya masih ada kerawanan terkait dengan kelompok kriminal bersenjata yang ada di Timika. Itu gambaran rilis akhir tahun 2020. Tentunya hal ini harus kita sampaikan kepada pihak media supaya media bisa mengkoreksi, bisa memberikan masukan, begitu juga dengan masyarakat terkait kinerja Polres Timika. Adapun operasional Polres Timika tahun 2020, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Timika yang sampai saat ini sudah membantu dalam mengamankan kota Timika. Tanpa bantuan masyarakat dan terutama satuan-satuan lain yang ada di Timika, Polres Timika secara kuantitas dan kapasitas yang ada tidak mungkin sanggup bekerja sendiri. Tim Liputan Papua MC TV.